Dwi adalah orang yang pemalu. Oh wow, Pemalu. introvert berarti. Introvert banget dari Wow. kecil. Kenapa sih kita di usia muda harus berkarya? Kenapa sih kita di usia muda harus aksi? Dan kenapa kita harus melakukan sesuatu dan mencoba hal-hal baru? Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hai guys, welcome back to Dari Sisi Muda Official. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share video sebelum-sebelumnya supaya kalian melihat insight-insight yang sudah kita terima di narasumber-narasumber sebelumnya. Dan narasumber kali ini gak kalah seru karena finally hostnya punya adik. Narasumbernya adalah adik. Biasanya itu kan di atas umur hostnya ya, sekarang tuh adik. Tapi walaupun dia lebih muda, jiwanya lebih luar biasa, pengalamannya lebih keren. Dan kita sambut, inilah dia narasumber kita. Boleh tepuk tangannya paling meriah teman-teman semua. Wah, pasukannya banyak narasumber kali ini ya. So, hi. Halo teman-teman semua dari Sisi Muda. Jadi aku Ika Dwi Jenwardana, umur aku 19 tahun teman-teman. Dan kali ini berkesempatan untuk diundang sebagai narasumber di podcast Dari Sisi Muda. Wow. Jadi kebetulan saat ini aku dipercaya sebagai Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Forum Genre di Kabupaten Gianyar. Satu lagi dong yang baru banget gelarnya. Gelarnya ada di pageant kampus. Wah, luar biasa ya. Berarti perjalanannya udah segitunya ya Dwi ya. Astungkara. Tadi namanya Dwi dan Dwi ini anak muda, kreatif tentunya, aktif di setiap organisasi yang diikutin juga dan banyak menginspirasi juga. Dan hari ini Dwi hadir akan sharing sama teman-teman semua, khususnya yang mungkin seumuran Dwi atau memotivasi umur di bawah Dwi untuk kenapa sih kita di usia muda harus berkarya, kenapa sih kita di usia muda harus aksi, dan kenapa kita harus melakukan sesuatu dan mencoba hal-hal baru gitu ya Dwi ya. Sebelum itu Dwi, thank you so much sudah hadir. Siap, dari Sisi Muda, kita mengundang dia juga, dan kebetulan Dwi merupakan ketua dari Forum Generasi Berencana Kabupaten Gianyar yang kebetulan organisasi ini baru ada di Gianyar khususnya ya. Kalau di luar Gianyar udah ada sebelum-sebelumnya. Udah ada. Tapi di Gianyar baru. Dan ketua pertamanya adalah Dwi. Wah, keren banget. Dwi, boleh nggak kita minta untuk Dwi sharing sama kita semua di sini perjalanan sampai di titik ini tuh seperti apa sih Dwi? Mulai dari awal, kenapa suka organisasi, kenapa suka dunia di bidang ini, kenapa tuh? Kalau boleh kita tahu. Oke. Jadi kalau disuruh cerita bagaimana perjalanan Dwi untuk sampai di titik ini tuh lumayan panjang, Kak. Wow. Karena kalau berkaca dari bagaimana Dwi dikenal sekarang orang-orang mungkin jadi ketua forum genre dan juga mungkin organisasi yang lain, itu dulu Dwi adalah orang yang pemalu. Oh wow, Pemalu. introvert berarti ya? Introvert banget dari Wow. kecil. Dulu TK bahkan untuk bergaul ke teman-teman aja Dwi masih mikir kadang ini berani nggak ya untuk mulai. Wow. Sekedar untuk ngomong, bahkan untuk bergaul di lingkungan Banjar aja Dwi dulu kadang Insecure takut. ya? Iya, insecure. Cuman semenjak naik ke SD, SMP dan juga SMA Dwi mulai belajar. Ternyata sepengaruh itu loh orang-orang di lingkungan kita untuk membentuk jati diri kita gitu. Oke. Sehingga Dwi mencoba beberapa kesempatan yang sekiranya ini cara Dwi untuk mengubah diri Dwi. Waktu SMA udah kerasa banget perubahan, mulai ikut lomba dan Dwi ngerasa, oh ternyata kalau kita maksimalin diri kita di sini bakal ada dampak loh nanti untuk diri kita sendiri. Begitu juga sampai saat ini Dwi dipercaya sebagai Ketua Umum Forum Genre Kabupaten Gianyar itu. Wah, ini baru opening aja kita udah dapat insight yang dimana walaupun kita memiliki kekurangan saat ini, belum tentu itu menjadi kekurangan kita di masa depan. Bisa aja kita perbaiki dulu dari sekarang. Kita mencari hal yang dimana kita bisa merubah kekurangan kita itu. Dwi melakukan hal itu, yang dulunya dia pemalu loh teman-teman, Pemalu, Kak, benar, introvert. Tapi dia sekarang sudah bisa menjadi Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Gianyar, sudah melalui tahapan-tahapan untuk dia berubah, bahwasanya dia nggak mau ada di zona itu, gitu ya Dwi ya. Betul. Nggak mau ada di zona yang menjadi pendiam, nggak beraksi, nggak melakukan hal apapun, dan Dwi melakukan perubahan itu. Tapi udah pasti kan Dwi, selama perjalanan itu pasti banyak ada, ya dukungan udah pasti. Tapi ada yang nggak mendukung, atau mungkin ada yang tidak percaya, atau mungkin kalau kasarnya kita bilang meremehkan Dwi untuk melakukan itu, ada nggak sih Dwi? Kalau dibilang meremehkan dan juga tidak mendukung,
saat ini mungkin Dwi ngerasa masih aman-aman aja. Aman-aman untuk itu. aja. Cuman semenjak awal Dwi emang lahir dari keluarga sederhana. Bapak Dwi seorang polisi dan ibu sebagai seorang pedagang nasi. Oh, pedagang. Pedagang nasi, dan Dwi ngerasa di rumah itu sangat disupport, Kak. Oke. Karena jujur ya, bagaimana didikan orang tua itu sangat mempengaruhi bagi anaknya ke depan. Betul sekali. Bagaimana anaknya untuk berkembang dan juga mencoba hal-hal baru, itu sangat pengaruh dari orang tua itu sangat diperlukan. Yes. Dan juga sangat berdampak besar bagi anak itu. Yes. Gitu. Jadi ketika berbicara bagaimana perjalanan, tentu hal yang paling utama Dwi amalkan sebelum Dwi melangkah ke hal baru adalah berani untuk mencoba. Berani untuk mencoba. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Betul Dalam sekali. artian mungkin ketika kita tidak mengorbankan tenaga, waktu dan juga pikiran kita di awal, nggak akan ada hasil yang kita akan dapatkan suatu saat nanti. Betul. Begitu juga ketika kita memaksimalkan kesempatan yang ada dengan mengorbankan waktu, tenaga dan juga dedikasi kita, sungkara nanti akan ada hasil yang kita dapat. Mungkin hasilnya bukan sekarang, Bukan tapi sekarang. suatu saat nanti di masa depan kita. Berarti kamu sangat-sangat percaya bahwasanya bunga yang mekar hari ini tidak ditanam Tanam kembali kembali sore. sore. Iya. Wah, itu aku selalu buat itu, karena itu sangat mendefinisikan kita sebagai anak muda. Kalau kita berjuang hari ini belum tentu hasilnya hari ini, teman-teman, gitu ya. Dan sering banget respon teman-teman di lingkungan sekitar Dwi kadang menanyakan, apa sih gunanya kamu untuk ikut beginian di usiamu sekarang? Itu suatu bentuk hal orang yang bukan meremehkan potensi kamu berarti. Karena dia tidak percaya kamu bisa melakukan hal itu. Justru Dwi menganggap itu sebagai sebuah tantangan bagi Tantangan Dwi. ya? Tantangan bagi Dwi. Karena orang itu berpikir seperti itu berarti ada harapan yang ingin dia dapat dari Dwi. Yes. Dan harapan itu Dwi jadikan motivasi untuk hidup. Bahwasanya aku dikasih pertanyaan seperti ini, artinya aku harus bisa menunjukkan sisi terbaik dan juga jawaban terbaik dari pertanyaan itu. Sehingga itu jadikan Dwi motivasi, mulai dari Dwi ikut organisasi dan juga berkarya di beberapa kesempatan, sehingga nantinya Asungkara juga bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin memberi pertanyaan itu ke Dwi. Oke. Gitu. Dan juga memberikan inspirasi kepada mereka yang baru ingin memulai juga kan Dwi ya. Tapi Dwi, sampai detik ini kan kita juga masih kakak isi pribadi nih. Di usia 19 tahun menjadi ketua umum sebuah forum atau organisasi, itu kan merupakan apa ya, bisa dibilang suatu hal yang hebat. Untuk di umur sekarang kamu udah sebagai ketua umum, yang dimana ketua umum adalah inti dari sebuah organisasi itu jalan gitu kan. Dan kamu awal dari ketika terpilih itu kamu ada keraguan tersendiri gak sih dalam diri kamu? Sebenarnya aku bisa gak sih jadi ketua? Ada gak? Oke. Sebenarnya kalau diceritain bagaimana perjalanan sebagai seorang ketua forum genre yang pertama di Kabupaten Gianyar, sangat panjang ceritanya Panjang ya? Kak, ya. Karena dulu Dwi waktu itu di pengukuhan umur Dwi 17 tahun. Oh, waktu pengukuhan 17 tahun? 17 tahun. 2 tahun lalu berarti ya? 2 tahun lalu. Itu tahun 2023 bulan Agustus. Agustus Iya. 2023. Itu masih Covid nggak? Nggak ya? Udah nggak ya? Nggak Covid. Itu posisinya Dwi baru naik ke kelas 12. Oh, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, kalau diceritain, jadi sebenarnya genre ini merupakan sebuah program dari pemerintah. Dari pemerintah yang dimana ditujukan oleh dari dan untuk remaja. Oke, remaja Jadi, berarti ya? iya, jadi output yang dihasilkan adalah duta genre yang nantinya akan menginspirasi dan juga masih menjadi role model bagi remaja-remaja, khususnya dalam 3 hal penting yang kita fokuskan. Apa tuh 3 hal Yaitu penting ada itu? pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafsa. Jadi Oke. tugas duta genre ini nanti untuk mengedukasi bagaimana remaja-remaja ini menghindarkan 3 hal itu Oke. dalam masa remajanya. Itu untuk genre. Berarti terfokuskan ke 3 hal itu Iya, ya? fokus untuk 3 hal itu. Nah, perjalanan Dwi menjadi seorang duta genre, maksudnya duta genre juga di Provinsi Bali dan juga ketua forum genre di Kabupaten Kabupaten Gianyar. Gianyar. Itu dulu diawali dengan sebuah ketidaksengajaan. Kenapa tuh? Nah, jadi dulu di Provinsi Bali dan juga berjalan seiring waktu ya, pemilihan duta genre itu selalu ada, Kak. Dari 2017 atau 18 itu selalu ada sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, cuman di Kabupaten Gianyar sendiri baru di 2024 kita bisa mengirim perwakilan melalui seleksi pemilihan di kabupaten. Sebelumnya berarti nggak ada? Nah, jadi sebelumnya itu cuma ditunjuk langsung oleh dinas. Oh, langsung ditunjuk. Tunjuk dinas. Nah, semenjak adanya Dwi dan teman-teman di angkatan ini, baru ada yang namanya seleksi kabupaten Iya. menuju ke provinsi. Nah, jadi Dwi itu orang yang terakhir ditunjuk oleh dinas untuk mewakili Gianyar untuk ke provinsi waktu itu. Wow. Ya, terakhir, dan waktu itu Dwi kaget kenapa harus Dwi yang dipilih.
gitu. Oke. Kenapa harus Dwi yang dipilih waktu itu dinasnya ke sekolah? Karena genre ini juga punya perpanjangan tangan ke sekolah dalam bentuk Oke. ekstrakurikuler. Oh, ada ekstra. Ada dalam namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Pick R. Ya, jadi bukan hanya di sekolah juga, ada juga di jalur masyarakat, yaitu PIKM di PIKM desa namanya. Oh, Pick M atau Pick R? Kalau PIKR itu remaja khusus di sekolah, Kalau kalau di PIKM? PIKM masyarakat khusus di desa-desa dan Oh, juga masyarakat. PIKM, Iya. oke. Kalau di Gianyar tuh ada di Desa Guang sama di Desa Sabel. Baru 2 desa itu aja. 2 desa itu aja yang cukup aktif. Cukup aktif. Ada berarti. juga lagi satu kalau nggak salah di Tegal Tugu, Gianyar. Oh, Tegal Tugu Gianyar. Oke. Nah, jadi waktu itu Dwi juga bingung Kak, kenapa harus Dwi yang dipilih waktu itu? Karena Dwi nggak punya basic untuk public speaking, nggak punya. Kemudian juga pengalaman sangat minim untuk di ajang duta. Namun kembali lagi di prinsip Dwi di awal, coba aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Dan Dwi yakinkan dalam diri Dwi, walaupun pesaing Dwi dari kabupaten lain itu adalah orang-orang yang memang melalui seleksi pemilihan dengan segala bentuk kemewahan yang dia dapat di grand final dia waktu itu. Namun Dwi yakinkan dalam diri Dwi waktu itu diseleksi, aku dari Gianyar. Oke, aku dari Gianyar. Itu aja cukup menurut Dwi. Kenapa? Karena Dwi ngerasa Gianyar ini punya kualitas loh untuk itu. Kenapa ketika kita mewakili Kabupaten Gianyar, kita merasa bahwasanya diri kita lemah gitu. Dwi nggak mau kayak gitu. Makanya bekal Dwi waktu itu adalah Dwi dari Gianyar Oh, gitu. nak Gianyar nih, Bos, Iya, anak gitu Gianyar ya. gitu. Waktu itu gitu. Heeh. Akhirnya waktu itu diseleksi, waktu itu emang cukup ragu. Cukup ragu, cuman kembali lagi Asungkara ketika sudah memberikan energi, Yes. sudah tenaga yang maksimal, Asungkara ada hasilnya maksimal. Yes. Akhirnya lolos di finalis. Mhm. Lolos di finalis dan cuma satu-satunya dari Gianyar waktu itu. Satu-satunya dari Gianyar. Satu-satunya Keren dari banget, Gianyar, tepuk dari tangan finalis. dulu dong teman-teman. Wah, rame banget pasukannya. Terus? Dan tentunya waktu itu lolos kaget, pasti kaget dan ngerasa pasti akan ada kesempatan baru yang akan datang ketika aku fokus di hal ini. Oke. Akhirnya ya walaupun latar belakang Dwi dari 20 orang waktu itu, Aha. 10 pasang, Dwi yang paling beda. Kenapa beda? Ya karena nggak ada pemilihan di tingkat kabupaten dan cuma dicopot untuk mewakili kabupaten Yes, waktu yes, itu. yes. Sehingga ya ada sedikit keraguan waktu itu untuk bersaing ke tahap selanjutnya. Namun singkat cerita, setelah mengikuti rangkaian yang namanya karantina, kemudian segala tes dan juga proses belajar yang memang benar-benar non-stop waktu itu. Yes. Karena gini Kak, waktu itu posisi Dwi adalah satu-satunya yang cuma dicopot dan satu-satunya yang nggak punya forum genre. Oh. Jadi setiap lawan Dwi waktu itu adalah orang-orang yang cuma udah punya forum genre, artinya dia udah punya tim di belakangnya Wadah dia. untuk melatih segala Melatih, macamnya juga membimbing, kan? Membimbing gitu. Dan ya? Dwi nggak ada waktu itu, Nggak ada sama perseorangan, sekali? nggak ada. Wow. Dan di karantina juga Dwi sering cerita, nanti kamu di grand final teman-teman forum genre kabupatenmu ngedukung kamu kan datang gitu. Oh my god. Dan itu dikasih pertanyaan gitu ke Dwi. Oh kayaknya di ekstrakurikuler PIKR sekolahnya cukup deh untuk mendukung gitu. Karena emang gak ada forum waktu itu. Waktu itu juga jadi ajang Dwi untuk menunjukkan bahwasanya Dwi bisa. Dan yang paling berkesan waktu itu adalah Dwi berjanji ke Dewan Juri waktu itu. Dwi janji abis ini Dwi akan bangun forum di Gianyar setelah kegiatan ini selesai gitu. Wow. Dan jujur Keren Dwi banget. Dwi orangnya nggak enakan Kak, Oh, nggak people enakan pleaser. dan takut juga ketika orang-orang itu percaya sama Dwi kehilangan kepercayaan Oke. itu. Orang kehilangan kepercayaan ketika Dwi nggak melakukannya secara pas gitu ya. Akhirnya waktu itu Dwi udah yakin dalam diri Dwi yakin untuk bisa bangun forum ini, tapi tetap dengan satu syarat waktu itu, saya dapat dukungan. Itu yang Dwi lontarkan ke juri waktu itu. Dan Dwi bilang juga kayak gini, saya nggak ingin adik-adik saya, rekan-rekan saya di tahun depan mewakili Gianyar sama nasibnya kayak saya sekarang. Tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan dan itu sangat berat untuk sekelas mewakili kabupaten di ajang seperti ini. Betul. Gitu. Akhirnya selesai kegiatan dan Asungkara di grand final Dwi lolos 5 besar. 5 besar. 5 besar Wow, lolos. Congratulations. Dan memang cukup kurang maksimal ditanya jawab waktu itu. It's Dwi okay. mengakui itu karena memang situasinya benar-benar sekaget itu. Bagaimana orang yang tidak diunggulkan awalnya tiba-tiba di panggung lolos 5 besar dan dipanggil pertama kali waktu itu. Dan jujur dari pertanyaan emang kurang maksimal Dwi menjawab dan waktu itu Dwi dapat di kategori
duta genre terfavorit Terfavorit. di provinsi. Walaupun tidak ada pendukung dari forum Genre. kabupaten. Iya, nggak ada. Kamu favorit? Favorit. Wah, keren banget. Nah akhirnya selesai di provinsi itu di bulan Juli Dwi pulang ke kabupaten, ke sekolah seperti biasa, tapi tetap konek-konekan sama dinas. Oke. Karena Dwi nggak mau apa yang Dwi ucapkan waktu itu pas seleksi ini berjalan sia-sia. Sia-sia. Artinya, oh juri udah percaya loh dengan ucapan Dwi waktu itu, Yes. dan bahkan mungkin mempercayai Dwi untuk lolos 5 besar, Yes. gitu. Dwi nggak ingin kepercayaan itu hilang. Akhirnya singkat cerita, juga karena dorongan Dwi pribadi ke dinas, akhirnya kita dikumpulkan waktu itu. Nah, waktu itu Forum Genre Kabupaten Gianyar dibentuk tanggal 21 Agustus 2023. 23. Pada saat itu dinas mengirim surat ke sekolah-sekolah karena emang biasanya untuk di Bali anggota Forum Genre itu adalah orang-orang yang masih SMA SMK Maksimal pada ya? umumnya. Maksimal Tapi ya? untuk umum itu kisaran umur 16 sampai 24 tahun. 24 ya? 24 Aku masih bisa tahun. ikut berarti ya? Masih bisa. Tahun ini aku 21 soalnya. Bisa. Masih bisa. Nah, gitu. Akhirnya dipertemukan juga, ingat banget itu di Dinas Pertanian waktu itu. Oke. Karena minjem tempat di sana untuk kumpul. Untuk kumpul. Kumpul akhirnya teman-teman dikumpulkan semua 5 orang per sekolah waktu itu. Dan memang semuanya nggak tahu bakalan jadi anggota Forum Genre waktu itu. Oke. Nggak tahu dia. Oke. Cuma Dwi yang tahu. Itu yang tahu. Dan waktu itu juga di pemilihan langsung ketua. Dwi terpilih sebagai ketua waktu itu dengan segala bentuk kekurangan Dwi, khususnya dalam hal organisasi. Oke. Dwi nggak pernah ikut OSIS. Belum pernah sebelumnya berarti? Belum pernah Berarti organisasi. ini adalah organisasi Kalau pertama dibilang kamu? organisasi, STT mungkin Dwi bilang. Oh, STT. Iya STT. Oke. Kalau organisasi yang tingkat kabupaten bahkan, tingkat sekolah aja Dwi nggak ikut. Apalagi dipercaya sebagai ketua organisasi di tingkat kabupaten. Yes. Tantangannya sangat luar biasa waktu itu. Luar biasa waktu Luar biasa waktu itu. Cuman kembali lagi Kak, ini kesempatan untuk kita nyoba hal baru. Ya walaupun agak susah, tapi ketika kita yakin, kita mengeluarkan energi kita yang dengan maksimal, Asungkara akan ada hasil yang nanti yang kita bisa dapatkan. Gitu. Yes. Akhirnya waktu itu Dwi patenkan diri Dwi berusaha untuk membangun kepercayaan orang-orang, khususnya anggota-anggota Dwi waktu itu. Yes. Berbekal dari cuma mentoring teman-teman kakak-kakak yang ada di provinsi. Lambat laun 1 tahun berjalan, di bulan Januari 2024 tibalah Oke. saatnya untuk benar-benar jor-joran. Gimana tuh? Artinya bisa nggak ya aku ngelaksanain pemilihan ini yang pertama di Gianyar dengan segala bentuk keterbatasan. Yang pertama, Yes. forum ini nggak semua orang tahu. Semua benar-benar followers di IG itu dimulai dari 0. 0 banget. 0, ada sedikit, maksudnya ada sedikit followers, cuman nggak kayak Sekarang udah berapa followersnya? Sekarang di 4.000. 4.000. Wow. 4.000. Wait, itu dari 0. 0. Wah, beli. Enggak. Itu pure asli ya. Oke, Asli ya? Asli. Oke. Akhirnya Dwi coba untuk ya pakai IG Dwi aja dulu buat kenalin di followersnya Dwi. Aku punya organisasi yang emang khusus buat anak-anak remaja. Dwi kenalin itu. Waktu itu akhirnya dengan kemampuan teman-teman di awal sebagai organisasi baru, kita coba untuk ngelaksanain pemilihan yang pertama. Pemilihan yang pertama waktu itu kita buat ya memang sederhana. Sederhana, tetap dengan bantuan-bantuan dari kakak-kakak provinsi. Yes. Bahkan untuk dana kita nggak ada, dari dinas nggak ada. Kosong. Kita kayak kas kita ngumpulin, kamu itu sponsor kita usahakan untuk dapat waktu itu. Sehingga singkat cerita dengan sederhana kita berhasil mengadakan pemilihan. Oke. Waktu itu pemilihan, waktu itu grand final itu di Flut UMKM di sebelah barat perpustakaan Gianyar di Desa Bedulu. Iya. Waktu itu dengan finalis yang sebanyak 9 orang waktu itu. 9 orang. 9 orang, 4 cewek, 5 cowok. Oh. Karena ada yang mengundurkan diri waktu itu. Oh gitu. Jadi kita tetap jalan dan kita maksimalkan yang ada. Singkat cerita itu semua udah berjalan dan Asungkara Dwi udah ngebuktiin tahun 2024 duta yang Dwi kirim dari Gianyar ke provinsi bukan, maksudnya nggak sama nasibnya kayak Dwi di tahun lalu. Wow, kayak gitu. keren banget kamu. Terus? Dan kemudian mungkin karena jengah ya. Yes. Karena Dwi percaya ketika hal-hal yang kita lakukan dengan istilahnya jengah. Itu kan lebih metaksu kan. Lebih metaksu. Dan lebih berambisi. Yes. Dalam Karena artian, udah niat kan. Udah niat dan gitu. punya goals gitu kan. Ya walaupun orang-orang menganggap ngapain sih ngambil gaya lebih kayak Yes, gini. paham.
kamu emang udah punya uang untuk ngejalanin hidupmu sehari-hari gitu. Yes. Dan prinsip Dwi adalah ini kesempatan loh, ya walaupun kita nggak dapat istilahnya kayak manfaatnya sekarang juga, tapi mungkin suatu saat nanti ketika kita emang konsisten, kita akan dapat hal-hal baru Yes. dari kesempatan yang emang kita gunakan sebaik mungkin ini. Betul. Waktu itu. Kalau dibilang kamu banyak uang ya untuk bisa seaktif ini dalam berkegiatan, Dwi bilang enggak. Nggak semua Mungkin butuh uang Dwi cuma cukup buat beli bensin aja waktu Nggak itu. semua hal butuh uang. Nggak semua butuh, cuma emang niat yang emang harus kita maksimalkan Yes. waktu itu. Tapi semua hal butuh uang, tapi bagaimana cara kita mau manage aja. Oke, iya. Organisasi kalau kita keluarin duit kita ya mungkin banyak, tapi apa yang kita dapat, impactnya apa untuk kita? Itu yang lebih mahal daripada nominal uang kan. Iya, itu dapat. Nah, akhirnya waktu itu Dwi maksimalkan teman-teman duta yang Dwi kirim ke provinsi. Singkat cerita, dapat juara 2 di provinsi. Juara 2? Dua-duanya 2024. atau satu aja? Jadi yang lolos 3 orang waktu itu. Oh. Di tahun itu yang dari Gianyar lolos 3 orang, terbanyak kedua di provinsi. Oke. Dan 1 orang winner cewek dapat juara 2 dan yang cowok dapat harapan 1. Harapan 1. Nah, gitu. Akhirnya Dwi ngerasa, oh ini loh yang hasilnya yang aku dapat ketika aku emang konsisten. Ya walaupun emang nggak dapat keuntungan secara material waktu itu, cuman aku ngerasa, oh bisa sejauh inilah berproses, Oke. bisa sejauh ini loh kita mempunyai pengalaman dan juga kemampuan baru. Ya walaupun dulu kita nggak expect bahwasanya kita dapat kesempatan kayak gini. Yes. Dan bahkan kita mikir kalau dulu aku nggak ngambil ini, mungkin aku sekarang rebahannya di kamar. Yes. Kayak gitu. Modalnya cuma satu, jengah aja. Dan berani mencoba hal baru. Gagal sama nggak gagalnya kita nggak tahu. Tapi yang penting kita udah memulai. Iya. Keren banget loh Dwi untuk ada di titik ini. Di umur kamu 19 tahun kamu udah punya pola pikir, udah punya energi yang seperti ini tuh udah keren banget. Dan aku yakin 5 tahun ke depan kamu jadi orang yang keren luar biasa. Astungkara. Tepuk tangan untuk Dwi dulu dong. Berlanjut lagi ke forum ini, genre. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang kurang paham. Oke. Genre itu apa? Kenapa harus ada genre? Apa tujuannya? Dan goalsnya ke depan apa? Mungkin Dwi bisa sharing. Karena tadi kita udah mendengarkan perjalanan Dwi untuk ada di titik ini sebagai ketua umum dari Forum Generasi Berencana Kabupaten Gianyar. Sekarang kita pengen tahu goals Dwi sebagai ketua dari genre ini dan tujuan dari organisasi ini apa? Biar teman-teman semua tahu, siapa tahu ini ada orang tua yang nonton, jadi orang tuanya nanti mendukung anak-anaknya untuk ikut forum genre ini. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua, Yoano Gianyar, Yoano Bali, seperti yang kita ketahui bersama, genre ini merupakan sebuah program dari pemerintah, pemerintah pusat, Kak. Jadi dulunya genre ini merupakan program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN. BN. Ya. Namun semenjak pemerintah Bapak Prabowo, BKKBN berubah menjadi sebuah kementerian. Oh. Kemenduk Bangga BKKBN jadinya. Sehingga tetap genre ini ada gitu. Nah, genre ini skalanya nasional. Nasional berarti. Jadi forum di nasional ada, forum di setiap provinsi di Indonesia ada, dan forum di setiap kabupaten di setiap provinsi itu ada. Ada. Mungkin kalau bisa dianalogikan sama seperti FAT. Forum anak daerah ya? Ya, karena kita di dinas DP3AP2KB Kabupaten Gianyar, memang satu dinas dengan FAT, cuman beda di bidang yang menaungi. Iya, betul. Nah, genre ini adalah organisasi dan juga program yang memang ditujukan untuk remaja, kisaran umur 10 sampai 24 tahun. Nah, yang memang fokus untuk peduli dan juga membahas tentang isu-isu keremajaan. Seperti tadi yang Dwi bilang ada 3 hal pokok yang bahkan menjadi salam genre kita. Itu yang pertama pernikahan dini, seks bebas dan juga nafsa. Jadi bagaimana kita sebagai seorang remaja harus bisa menghindarkan ketiga hal ini dalam kita berfase. Bagaimana kita bisa melewati 5 masa transisi remaja kita. Yang pertama tentu pendidikan, kemudian bagaimana kita bekerja, kemudian bagaimana kita menikah, dan juga bagaimana kita menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Seperti itu. Sehingga genre ini hadir untuk itu teman-teman. Dan untuk di Provinsi Bali sendiri, forum genre kabupaten kota sudah merata semua ada di Provinsi Bali. Dan juga khususnya di Kabupaten Gianyar.
seperti itu. Nah, tugasnya apa? Kita melahirkan sebuah output yang namanya duta genre. Duta genre itu Nah, tersendiri. duta Yang dimana genre. melewati juga masa-masa pemilihan itu ya. Maksudnya ada pemilihan. apa ya istilahnya itu? Rangkaian seleksi kayak Rangkaian wawancara, seleksi. kayak wawancara dan lain sebagainya. Kita Yes. menghasilkan itu dan itu menjadi sebuah wajah kita sebenarnya untuk kita bisa berdampak kepada masyarakat khususnya Yes. para remaja-remaja. Terlebih genre ini juga punya perpanjangan tangan dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang Dalam seperti tadi artian, kamu bilang. ya dalam artian ketika kita memang mempunyai kegiatan-kegiatan khususnya tentang sosialisasi, tujuan kita adalah untuk bagaimana mengedukasi remaja-remaja yang menjadi perpanjangan tangan kita di sekolah-sekolah itu sendiri. Yes. Ya. Kalau bisa dibilang ya Kak ya, menjadi seorang duta genre itu sebenarnya sibuk banget. Sibuk banget. Sibuk banget. Kenapa tuh? demikian? Karena basic kita emang sosialisasi terus. Oke. Sosialisasi terus. Kenapa sosialisasi? Karena kita punya perpanjangan tangan ke sekolah yang harus kita bina. Yang dimana nanti hasil binaan kita itu adalah orang-orang yang memang ingin berkembang, ingin tahu bagaimana dia menjadi seorang role model, Yes. khususnya dalam hal pencegahan 3 hal tadi yang Dwi bilang. 3 hal tadi. Seperti itu. Sehingga dulu waktu Dwi menjabat di provinsi, hampir setiap minggu ada aja sosialisasi. Setiap minggu. Ada sosialisasi. Itu online offline atau offline aja? Lebih banyak offline. Lebih banyak offline. Offline. Langsung ke sekolah-sekolah berarti. Sekolah-sekolah, bahkan ada yang di desa-desa, Desa-desa. desa-desa yang karena kita juga punya jalur PIK-M masyarakat dan juga sering untuk di Gianyar sendiri sering berkolaborasi sama Posyandu Remaja. Oh, posyandu. Oh, Remaja. wow. Jadi ya karena kita memang di bawah naungan Dinas DP3P2KB khususnya di bidang keluarga berencana dan di mana setiap rangkaian ataupun ada banyak perpanjangan tangannya sampai ke masyarakat. Kita nebeng di sana Oke. untuk menjalankan program kita yang memang khusus untuk remaja-remaja di desa-desa. Gitu. Oke, wow. Jadi kita sering kayak posyandu remaja, cek kesehatan, kita hadir memberi sosialisasi dan juga materi ke sana kepada remaja-remaja yang ada di desa-desa. Khususnya waktu itu Dwi sempat sering di Desa Guang sama Desa Desa Sabo. Guang ya. waktu Karena itu yang mereka yang aktif. aktif waktu itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga desa-desa di lain di Kabupaten Gianyar karena itu juga jadi tujuan kita dan juga harapan kita ke depannya bagaimana genre ini bisa terasa di seluruh lapisan masyarakat Oke. dan juga tersebar merata di SMA SMK di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar. Iya, karena itu juga jadi tujuan kita di awal dari forum. Kita punya perpanjangan tangan, artinya kita harus menguatkan perpanjangan tangan kita ini agar nantinya forum ini bisa berkelanjutan. Oke. Kayak gitu. Dan sampai sekarang itu masih kita usahakan untuk bisa itu. Goals terbaiknya mungkin gini, kita ikut organisasi atau forum atau itu kan punya niat kita masing-masing. Nggak mungkin misalnya kita ikut genre tapi tujuan kita berbeda, itu nggak mungkin. Sudah tidak pasti seperti itu. Kalau dari Dwi sendiri, kenapa Dwi bisa tertarik ikut forum yang terfokuskan dengan 3 hal itu? Apa goals dari hati Dwi yang paling dalam sehingga Dwi ada di tengah-tengah lingkungan ini, di forum genre ini? Oke, baik. Ini berawal dari dulu, kembali lagi ke keluarga. Karena berarti. background orang tua, ayah khususnya adalah polisi. Mungkin didikannya yang cukup keras, namun itu punya sisi baiknya. Artinya kita ada batasan-batasan ketika kita mungkin bergaul, ketika kita mungkin berperilaku Yes. gitu. Sehingga sejak kecil Dwi cukup pemalu dan Dwi ngerasa sekarang di umur Dwi segini, oh ternyata dulu aku pemalu juga ada manfaatnya. Oke. Nggak sampai artinya kalau nggak pemalu artinya kan emang cukup aktif gitu. Nggak sampai aktifnya itu buat kita merugikan. Ternyata pemalu ini juga ada manfaatnya dulu. Yes. Gitu. Sehingga Dwi punya batasan-batasan yang berawal dari sebuah mungkin kayak trauma mungkin bisa dibilang ya gitu. Oke. Sehingga itu jadi patokan Dwi saat ini. Begitu juga Dwi waktu itu berkesempatan mengenal genre. Dwi ngelihat bagaimana orang-orang kayak nikah dini, Oke. orang-orang kayak mabuk, narkoba dan lain sebagainya. Dan itu Dwi sangkut pautkan dengan bagaimana pengalaman Dwi dulu, ajaran orang tua. Dan Dwi ngerasa manfaatnya sangat luar biasa ketika kita bisa menghindarkan hal itu sekarang. Maka dari itu Dwi menggunakan manfaat dan juga peluang ini sekiranya bukan hanya untuk mengembangkan diri, tapi sebagai juga pengembangan diri juga bagaimana menginspirasi orang lain. Mengajak mereka untuk Mengajak ada di orang jalur lain. yang pengen kita lakuin ini loh gitu kan. Karena kan ikut duta ini juga sebagai influencer. Iya. Gimana kita bisa mempengaruhi orang sekitar kita untuk ada di goals yang kita inginkan juga gitu. Menginfluence orang gitu ya. Berarti duta-duta ini nanti terciptakan untuk menginspirasi mereka yang
yang dimana kalian ingin mereka ada satu jalur sama kalian untuk menyukseskan program ini, gitu ya. Karena juga prinsipnya adalah jadi duta memang harus menginspirasi. Tapi ketika kita ingin menginspirasi, kita nggak harus jadi duta. Wow, Kayak gitu. luar biasa. Kebetulan kita udah ngobrol 29 menit, aku kehausan nih. Depan kita ada minuman sebenarnya. Kenapa kita lupa dari tadi minum ya? Cobain dulu dong. Ini salah satu yang support kita juga dari Ricala Kopi. Jadi Ricala Kopi ini suatu produk juga yang wajib kalian cobain sini. Kopi. Kita ngopi. Kita cheers dulu dong. Cheers dulu. Cheers. Ngopi kita. Yang lain haus ya. Liatin dulu ya. Finally. Berasa pulang ya? Iya. Dari tadi biasanya kita di opening minumnya nih di akhir saking serunya ngobrol ya. Jadi kelupaan hostnya. Oke, sebelum kita closing ini. Dwi, ini kan dari sisi muda. Dan program kita hadir itu bersangkutan dengan bagaimana pengaruh anak muda terhadap perubahan. Itu konsep utama kita. Makanya hadirlah dari sisi muda. Dwi, ada hal yang pengen Dwi sampaikan gak untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang segenerasi dengan kita, Gen Z, ataupun di bawah ataupun di atasnya. Apa sekiranya isi hati Dwi yang pengen banget Dwi sampaikan kepada mereka supaya mereka juga paham, oh iya ya kenapa kita tidak seperti itu aja. Ada gak yang pengen Dwi sampaikan? Oke, baik. Jadi buat teman-teman semua, para remaja-remaja, khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar ya, dan juga Bali di Indonesia, kita harus berani mencoba hal-hal baru. Selagi kita masih punya umur untuk mencoba hal itu. Karena kenapa? Karena dengan kita berani untuk mencoba hal baru, artinya kita akan membuka peluang kita untuk mengenal dan juga bagaimana mendapatkan insight-insight baru di dunia ini. Sebenarnya di lingkungan kita pribadi banyak kok hal-hal yang bisa kita coba, bisa kita fokuskan, sehingga hal itu akan melatih bagaimana keterampilan hidup kita, kecakapan hidup kita untuk bekal kita di suatu saat nanti. Begitu juga Dwi di genre, Dwi yakin ketika Dwi emang maksimal di sini, fokus di sini, akan ada hasil yang Dwi akan ada hasil yang Dwi dapatkan nanti dengan perjalanan yang mungkin berat bagi Dwi. Namun sekali lagi Dwi yakin dengan diri, Dwi yakin dengan proses, karena kembali lagi bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Artinya ketika kita berjuang hari ini, hasilnya nggak harus hari ini kita dapatkan, tapi suatu saat nanti dengan konsistensi itu akan pasti berbuah manis. Keren banget. Kurang semangat, mana lebih semangat lagi. Seru banget. Episode kali ini seru banget, gila pecah. Thank you Dwi. Wow. Siap. Jangankan teman-teman semua yang nonton, ini aku sebagai host aja speechless. Aku belajar banyak dari Dwi juga, walaupun dia umurnya di bawah kita. Jadi itulah, umur bukan penentu teman-teman. Kalau kamu sudah start duluan, kamu akan mencapai garis finish duluan. Kalau kamu belum memulai, jangan harap kamu mencapai garis finish atau hal yang kamu tuju suatu saat nanti. Jadi pesan kakak juga untuk teman-teman semua, hadirnya dari sisi muda ini semoga bisa menjadi wadah tempat untuk kalian mencurahkan isi hati, mencurahkan hal yang pengen kalian utarakan untuk menginfluence ataupun menginspirasi banyak orang di luar sana. Sebelumnya thank you banget Dwi. Siap, udah sama-sama, sharing. Rasanya kurang sih waktunya untuk sharing, tapi durasi ya bos. Durasi. Tapi next kita buat part 2 kali ya Dwi ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin di bidang yang lain. Nanti kita ngobrol sama teman-teman genre yang udah datang. Hai semua. Rame ya. Rame pasukannya. Yang dulu berawal dari Dwi sendiri sekarang udah menjadi Dwi selanjutnya. Tepuk tangan untuk Dwi dong. Keren banget. Berarti ini adalah pemilihan yang kedua. Ini angkatan yang kedua. Pemilihan. Iya, yang di Gianyar. Yang di Gianyar. Ini yang kedua, keren banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang menang di pemilihan Duta Genre 2025 berarti ya. 2025, dan kakak juga mengucapkan terima kasih banyak udah hadir di sini Dwi, udah sharing juga sama kita teman-teman semua dari sisi muda. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Siapa tahu video ini sangat-sangat bisa menginspirasi dan merubah keputusan yang mungkin teman-teman kemarin bingung mau ngambil keputusan apa. Thank you so much Dwi. Astungkara. Kita bilang dong, tagline-nya tadi inget nggak? Dari sisi muda untuk anak muda. Yes, kita coba. Oke. Kita lihat kamera yang depan sana bisa?
Oh yang di sana aja. Kamu lihat sana, aku lihat sana. Iya. Bingung. Oke teman-teman dari Sisi Muda. Untuk anak muda. Thank you so much. Thank you.